Today, we will go together through Kita akan an membahas introduction mengenai to the EU IPO pengenalan Boards of Appeal layanan Mediation mediasi mediation EUIPO. services. So the points that Jadi, we will poin yang akan kita pelajari explore with you today is a few points adalah on the Boards of Appeal mengenai Dewan Alternative Dispute Banding, Resolution Service, the legal Alternatif basis Dispute of Resolution the Service, EU IPO offering dasar hukum this dari ADR services EUTMR, to dan our users. Direktif Alexandra EU will Mediation then Directive. Alexander provide nanti akan the menyampaikan EU IPO mediation process. proses mediasi Um, EUIPO, and we will also give you some dan juga kita akan statistics and menyampaikan kepada success Anda rate statistik dan angka regarding the keberhasilan services and of terkait course dengan layanan yang where sudah you kami could berikan. find Dan Anda juga bisa resources melihat di mana online. sumber-sumber And yang then ini we will disediakan secara close online. today's session with Dan some kita akan menutup sesi kita hari ini case study dengan regarding studi kasus IP terkait mediation services that we offer layanan here mediasi in the kekayaan intelektual yang disediakan Boards di of Appeal. EUIPO, So I di start Dewan with our service, the Banding Boards of EUIPO. Appeal Kita Alternative akan memulai Dispute dengan Resolution layanan Service. So the ADR EU di Board of EUIPO. Appeal is Dewan an Banding open EUIPO adalah IP dispute resolution hub. pusat We try to penyelesaian support the sengketa owners kekayaan of intelektual di IP rights Uni Eropa. Kami in berupaya a mendukung double pemilik way. kekayaan intelektual, Firstly, by offering the yaitu classical dengan memberikan administrative approach to conflict pendekatan between parties, administratif through klasik taking untuk the menghadapi lead konflik on the dengan appeal received mengambil keputusan as atas permintaan banding classical boards of appeal institution. And secondly, we seperti are yang biasa also dilakukan oleh Dewan offering Banding. a full Kami juga ADR menawarkan toolkit to businesses and individuals in order layanan to EDR penuh, provide kit alternative EDR penuh untuk membantu cost-efficient alternatif options that do not sebagai involve the pilihan risk of optimal resolving a yang dispute in a formal sehingga tidak judicial perlu menyelesaikan manner. sengketa secara So tradisional. for a business and their legal Untuk representatives, but bisnis also dan for perwakilan any hukumnya, serta institution that untuk is institusi assisting apapun yang business membantu owners, it is pemilik always usaha, very valuable to know sangat penting what untuk are the mengetahui options apa that saja they already pilihan have, which yang bisa effective dispute mereka resolution miliki mechanism they terkait could dengan mekanisme penyelesaian ask sengketa ini. for, Mereka bisa and menanyakan, how and meminta when apa they saja can mereka do it. bisa minta dan kapan mereka bisa menggunakan layanan kami tersebut. Within the context of Di the dalam EU konteks IPO Boards of EU Appeal, IPO the Board of Appeal, Alternative Dispute Resolution Service layanan EDR offers a full menawarkan toolkit of ADR toolkit services, lengkap untuk layanan businesses and EDR individuals, kepada bisnis dan as well individu, as serta to their legal representatives. kepada So in perwakilan the wake hukumnya. of Jadi, terkait dengan COVID-19 crisis, kondisi COVID all these yang mediation terjadi saat services, ini, of course, semua proses are mediasi provided ini now online disediakan in secara order online to untuk facilitate the memfasilitasi smoothness of the procedure and to kelancaran avoid any prosedur unnecessary dan trouble. menghindari So all procedures permasalahan yang are tidak perlu. conducted Semua proses remotely dilakukan secara through MS jarak jauh, Teams or Zoom, or even by bisa melalui Zoom if atau this melalui is telepon preferred by the parties. jika dikehendaki oleh para pihak. It is very important to Lebih say lanjut, that there are no additional penting untuk costs diketahui tidak ada biaya for the tambahan users untuk pengguna that participate already in the yang procedures before ikut paying serta the dalam dispute proses process ini, to use the dan ADR service. mereka bisa There is no menggunakan additional cost layanan ADR tanpa biaya to the tambahan. cost to the fees that they have already Jadi tidak ada biaya tambahan paid selain for biaya their yang sudah mereka bayarkan appeal before the untuk Board of proses Appeal. banding mereka di Dewan Banding. So which are the ADR Jadi, services that are offered apa by saja the layanan EDR yang Boards of ditawarkan oleh Appeal? First of UIPO? all, it's of course a mediation. Pertama adalah Mediation, mediasi. as we Mediasi said seperti yang sudah kita bahas before, kemarin it's a adalah proses di mana dispute para pihak guided by yang a bersengketa mediator who dipandu plays oleh the mediator role yang of ditunjuk process untuk manager, try to reach sebagai an manajer agreed proses di sana, settlement of their berupaya mencari differences. penyelesaian atas sengketa We mereka. also offer Kami conciliation. juga menawarkan Conciliation konsiliasi. is Konsiliasi also an juga ADR, but where the parties suatu bentuk come EDR, tapi to reach an amicable settlement of their di mana differences, kedua para pihak but with the help mencari of a penyelesaian conciliator who sengketa mereka investigates dengan bantuan case, konsiliator yang acts on memberikan possible anjuran-anjuran solutions secara aktif for the untuk dispute mencapai resolution. penyelesaian dari sengketa tersebut. We also offer Kami expert juga termination. As menawarkan we also pendapat said ahli, yesterday, expert dari seperti yang determination kita bahas kemarin, is pendapat when an ahli expert is
adalah keadaan di mana ada seorang ahli yang dikonsultasikan oleh para pihak untuk menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan-pertanyaan khusus atau pertanyaan mengenai eh, finansial, teknis, atau legal di mana para pihak tidak menemukan kesepakatan. Dan dalam konteks Dewan Banding IUABO, layanan EDR seperti ini disediakan dengan memberikan pendapat tidak mengikat dari seorang ahli, kecuali para pihak meminta untuk pendapat yang mengikat. Kami juga menyediakan eh, eh, tautan untuk layanan EDR seperti ini, yaitu assisted negotiation. Ini ditujukan untuk usaha kecil menengah. Dalam keadaan sedemikian, kami menyediakan fasilitator yang membantu UKM yang tidak diwakili karena tidak memiliki perwakilan hukum dengan melatih UKM tersebut dengan strategi sebagai latar belakang tanpa mengharuskan fasilitator tersebut terlibat dengan negosiasi dengan pihak lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Jadi asisten tersebut hanya memberikan anjuran strategi-strategi yang bisa diikuti, tapi tidak boleh turut serta secara aktif di dalam pembahasan dengan pihak lain. Yang terakhir adalah layanan lain untuk UKM yang kami sebut layanan penyelesaian sengketa efektif. Ini masih baru yang ditawarkan sejak tanggal 1 Juli tahun 2020, di mana jika ada suatu UKM yang ingin mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa, mereka bisa meminta bantuan ahli penanganan kasus yang akan memandu mereka untuk mencari peluang-peluang EDR yang dapat digunakan oleh UKM tersebut, yaitu layanan-layanan yang kami sebutkan tadi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Layanan ini bisa digabungkan, artinya para pihak bisa menggunakan suatu misal metode mediasi, dan pada satu titik jika muncul pertanyaan teknis, mereka bisa memanfaatkan dengan mengombinasikan pendapat ahli dan meminta pendapat ahli untuk pertanyaan khusus tersebut. Dan setelah diperoleh pemahaman, maka kembali ke proses mediasi. Sekarang kita masuk ke pengguna. Siapa saja yang bisa menggunakan layanan penyelesaian sengketa alternatif ini yang disediakan oleh Dewan Banding? Pertama, kita harus sebutkan satu hal yang penting, yaitu akses untuk layanan ini diberikan kepada para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa yang melibatkan dua pihak. Saya rasa sudah disampaikan oleh Sandra kemarin. Jadi prosedur ini diajukan di Dewan Banding dan harus melibatkan dua pihak yang saling terkait. Dan tentunya IUABO tidak bisa dijadikan pihak dalam kasus tersebut. Semua pengguna yang terlibat dalam banding ini dalam pengajuan di Dewan Banding bisa melaporkan bisa memilih salah satu layanan EDR ini sebagai tambahan dari permohonan banding tersebut, kecuali untuk UKM yang bisa menggunakan layanan penyelesaian sengketa efektif. Pilihan ini juga bisa ditawarkan pada awal dari proses pengajuan banding, artinya terkait dengan oposisi. Ini layanan khusus tadi diberikan hanya kepada UKM. The registered community design invalidity proceedings. Untuk proses selanjutnya bisa diajukan di proses manapun, termasuk proses validitas. Layanan khusus ini memberikan pilihan-pilihan layanan, bisa juga diberikan sejak awal pertama kali sebelum mengajukan banding di Dewan Banding. Sekarang masuk ke dasar hukum.
kemungkinan EUIPO untuk menawarkan layanan EDR didasarkan secara hukum pada peraturan merek dagang Uni Eropa. Pada pembukaan peraturan tersebut disebutkan bahwa EUIPO akan memfasilitasi penyelesaian yang memuaskan terkait dengan hal ini, terkait dengan merek dagang dan desain industri. Pasal 151.3 nyatakan bahwa EUIPO harus menyediakan layanan mediasi sukarela dengan tujuan untuk membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan. Tentunya juga pasal 170 dari peraturan tersebut menjadi dasar hukum untuk EUIPO untuk memberikan pilihan untuk membentuk pusat mediasi supaya agar para pihak tersebut bisa menyelesaikan sengketanya secara memuaskan. Selanjutnya, aturan khusus mengenai proses ini nanti akan dijelaskan oleh Alexandra setelah presentasi saya. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Aturan-aturan khusus juga sudah diadopsi melalui keputusan Presidium Dewan Banding. Di sini Anda bisa melihat ada keputusan-keputusan khusus yang mengadopsi proses-proses terkait mediasi, konsiliasi, negosiasi, asistensi mediasi untuk UKM, dan aturan-aturan khusus untuk pendapat ahli. Yang terakhir, terkait dengan dasar hukum, EUIPO terinspirasi didasarkan oleh hal-hal prinsip-prinsip berikut. Jika kita rangkumkan, maka kita bisa mencantumkannya sebagai berikut. Direktif petunjuk mediasi Uni Eropa berupaya untuk mendorong penggunaan mediasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di Uni Eropa, untuk membantu penduduk masyarakat harus melalui proses litigasi yang panjang dan membutuhkan banyak waktu dan biaya, dan bisa menyelesaikan sengketa secara efisien, dan mendorong pelatihan mediator untuk memastikan standar yang layanan yang tinggi, kerahasiaan yang merupakan inti dari proses EDR, tidak mencegah para pihak. Ini penting untuk mencegah para pihak tidak mencegah para pihak untuk memilih mediasi. Kemudian tidak melarang para pihak untuk memilih cara lain selain mediasi, yaitu bisa melalui pengadilan atau melalui arbitrasi. Artinya tidak menghalangi hak jika mediasi dilakukan melalui arbitrator. Dan tentunya penegakan terhadap keputusan terhadap perjanjian yang dibuat. Jadi aturan tersebut memastikan negara anggota bisa menerapkan kasus-kasus lintas negara bisa diselesaikan melalui mediasi. Dan selanjutnya saya akan mengakhiri bagian presentasi ini. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya saya serahkan kepada Alexandra yang akan memandu kita melalui proses mediasi EUIPO seperti yang diterapkan di Dewan Banding. Terima kasih. Good afternoon. And let's pass on quickly to sekarang segera kita masuk ke proses mediasi EUIPO. Tadi kita sudah lihat layanan EDR EUIPO dan dasar hukumnya. Sekarang kita akan melihat apa yang akan kita temui di EUIPO. Seperti yang disampaikan oleh Natalia, kami menawarkan mediasi pada proses banding. Pada awal mediasi, proses banding ditunda. Mediasi dianggap oleh Dewan EUIPO sebagai hak dari para pihak.
seperti disampaikan sebelumnya, ini hanya bisa dilaksanakan pada setiap tahap-tahapan proses dari banding, dan para pihak tersebut memiliki pilihan untuk melakukan mediasi tanpa biaya tambahan. Hanya pada kasus di mana para pihak ingin untuk melakukan mediasi secara langsung di Brussels, maka ini akan ada biaya sebesar 150 euro, kecuali jika itu dilakukan online atau secara langsung di lokasi kami di Spanyol, layanan ini bebas biaya. Tapi sayangnya seperti Anda ketahui saat ini, semua proses mediasi kita dilakukan secara online. Jadi semuanya bebas biaya. Tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk melakukan mediasi, tetapi hal ini didorong terutama pada kasus-kasus di mana seperti yang kita lihat kemarin. Ini ada proses sukarela dan ini disediakan bagi kedua belah pihak, baik mereka terwakili maupun tidak terwakili. Ini adalah begini prosesnya dimulai seperti demikian. Ada 3 cara mediasi bisa dimulai. Pertama adalah permintaan unilateral, yaitu jika salah satu pihak yang mengajukan banding meminta baik secara tertulis pada saat proses kasus berlangsung. Dan jika terjadi demikian, maka proses banding ditunda dan kami dari pihak EDR akan meminta kepada pihak lain, mengajukan permintaan ke pihak lain, kemudian ditunjuk mediator. Mediator tersebut adalah salah satu dari mediator yang disediakan yang nanti akan mengontak perwakilan dari para pihak dan menjelaskan proses ini dan menanyakan apakah ada kehendak untuk melanjutkan dengan mediasi. Jika proposal itu diterima oleh para pihak, maka proses mediasi dimulai. Tapi jika ditolak, karena ada satu pihak yang tidak menolak untuk melakukan itu, maka mediasi tidak dilanjutkan. Yang paling mudah adalah skenario apabila kedua pihak sepakat untuk melaksanakan mediasi dan mengajukan permintaan mediasi kepada layanan EDR secara bersama-sama. Ini bisa dalam bentuk surat yang mereka kirimkan secara langsung atau mereka mengisi formulir yang disediakan di situs web kami. Jika demikian, para pihak akan setuju untuk memilih mediator, baik satu atau dua mediator atau komediator dari daftar mediator yang dicantumkan di website kami. Tetapi jika mereka mengalami kesulitan untuk memilih mediator, maka mereka dapat dibantu oleh layanan EDR untuk memilih mediator yang sesuai berdasarkan bahasa dari mediasi atau pengalaman yang dari proses dari mediator tersebut dalam bidang tertentu. Jika ada permintaan bilateral, maka proses di EUIPO akan ditunda sampai proses mediasi selesai. Cara yang ketiga untuk memulai proses mediasi di EUIPO adalah apabila Dewan Banding mempertimbangkan bahwa kasus ini bisa dilakukan mediasi. Seperti contoh yang diberikan kepada Anda kemarin. Pada skenario ini, reporter akan mengirimkan pemberitahuan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan mediasi. Pada proses ini, proses banding ditunda. Jika proposal tersebut diterima oleh kedua pihak, maka proses ini akan berlanjut sebagai permintaan bersama. Tapi apabila ditolak oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka proses banding akan berlanjut kembali. Jadi setelah apabila proses ini sudah dimulai, maka mediator akan mengontak para pihak melalui perwakilan mereka, baik melalui email atau menyampaikan surat secara langsung untuk memperkenalkan dirinya. Mediator sudah dipilih oleh para pihak, jadi tentunya mereka akan tahu siapa yang akan mengontak mereka. Mediator akan menanyakan kepada mereka di mana mediasi akan dilakukan. Apakah akan dilakukan di Brussels, di Alicante, Spanyol, atau secara online seperti keadaan saat ini. Namun, pertemuan secara langsung harus ditentukan tanggalnya.
Jadi ini kadang sulit dilakukan karena kebanyakan aktor yang terlibat seperti yang kalian lihat kemarin. Dalam kontak ini, mediator akan merekam, akan menjelaskan kerahasiaan proses mediasi dan menjelaskan bahwa keputusan akan diambil hanya jika kedua belah pihak hadir. Jadi otoritas untuk menandatangani keputusan ada di para pihak harus hadir seperti saya jelaskan kemarin. Mediator akan mengirimkan perjanjian mediasi kepada para perwakilan tersebut sehingga mereka dan kliennya bisa dapat meninjau dan menandatanganinya. Perjanjian ini seperti yang dikatakan kemarin juga berisi pasal-pasal terkait dengan kerahasiaan. Anda bisa melihat contohnya di website kami. Yang terakhir, mediator akan mengirimkan kerangka waktu untuk merangkum kasus tersebut dan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kasus tersebut. Rangkuman ini tidak boleh terlalu panjang dan harus berisi aspek bisnis dan komersial dari kasus. Jadi pada dasarnya, rangkuman tersebut hanya untuk dibaca para mediator dan tidak diberikan kepada para pihak. Saya sudah menjelaskan pentingnya rangkuman seperti yang saya bicarakan kemarin saat kita berbicara tentang peranan dari perwakilan hukum saat mereka menyampaikan kepada mediator apa saja aspek-aspek dalam sengketa baik dari masa lalu maupun masa depan supaya mediasi berlangsung secara lancar. It may be necessary at the beginning to exchange several emails and calls with the parties. Mungkin diperlukan email di para pihak dan para perwakilan sehingga semua informasi bisa dikumpulkan sebelum tanggal konferensi mediasi. Khususnya saat ini jika mediasi masih berlangsung secara online, sehingga ini memungkinkan kita melakukan negosiasi setelah melakukan komunikasi secara email sebelumnya, sebelum kita bertemu secara nyata. Ini juga persiapan ini juga membantu untuk membuat laporan yang memperjelas proses para pihak dan membangun kepercayaan kepada mediator. Saat kita masuk pada tanggal mediasi yang sebenarnya seperti yang saya katakan sebelumnya, sebelumnya para pihak bertemu secara langsung atau online, tanggal mediasi yang klasik atau yang biasa yaitu adalah tanggal di mana semua pihak bertemu secara langsung. Jadi saya akan tunjukkan seperti ini. Kita akan mengadakan pertemuan awal secara langsung pada para pihak. Mediator akan memperkenalkan dirinya, menjelaskan aspek-aspek penting apa saja dalam mediasi yang sudah diketahui. Setelahnya, setiap pihak akan memberikan pernyataan pembukaan. Pernyataan pembuka ini idealnya diberikan oleh pihak terkait yang sebenarnya, atau juga bisa disampaikan oleh penasihat hukum. Setelah pertemuan awal ini, kita akan mengadakan sesi pribadi. Jadi setiap pihak akan punya kamar masing-masing dan kemudian dipisahkan, ruangan masing-masing dan dipisahkan, sehingga mediator akan bisa berbicara dengan mereka secara rahasia. Jadi idealnya yang dilakukan mediator adalah mereka akan menggunakan waktu yang sama untuk masing-masing pihak. Masing-masing pihak tidak akan berpikir bahwa mediator akan lebih condong ke salah satu pihak. Mediator harus mempertahankan keseimbangan itu. Kemudian mediator akan mengajukan sesi berikutnya kepada para pihak tergantung seberapa panjang negosiasi berlangsung. Jika negosiasi berlangsung dengan baik, maka sebelum hari berakhir kita bisa sudah membuat draft perjanjian atau semacam MOU. Tujuan dari hal ini adalah bisa dibangun peta bagaimana para pihak bisa mencapai penyelesaian sengketa. Umumnya satuan waktu agak sulit untuk membuat draft dengan semua klausul-klausul hukum yang kita perlukan dalam hari yang sama. Konferensi mediasi atau rapat mediasi tersebut akan berakhir di mana dengan mediator merangkum, membuat ringkasan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Biasanya proses mediasi ini berlangsung sangat panjang.
Tapi apabila persiapannya sudah sangat baik, maka waktu tersebut bisa dipersingkat. Saya ingat satu proses mediasi yang diselesaikan hanya di pagi hari di satu hari. Tapi kadang bisa sampai tengah malam. Saya pernah sampai jam 11 malam. Bahkan ada rekan saya yang bisa selesai sampai jam 2 pagi. Dan sayangnya ini sering terjadi. Jadi di sini Anda bisa melihat perbedaan fase-fase mediasi. Seperti Anda lihat di tanda panas adalah tahap persiapan dan pembukaan. Sudah sangat jelas. Tetapi 3 tahapan lainnya bisa berubah-ubah seiring waktu. Kita biasanya memulai dengan fase eksplorasi. Ini adalah fase di mana fakta-fakta diklarifikasi. Para pihak akan menyampaikan deposisi mereka, dan mediator akan berupaya memahami apa yang menjadi dasar dari posisi-posisi para pihak, apa yang dikehendaki oleh para pihak. Mediator akan menelusuri kepentingan bisnis dari para pihak dan akan mengajukan pertanyaan terbuka kepada pihak dan menanyakan riwayat perkara mereka dan rencana masa depan mereka. Jadi apa saja pertanyaan terbuka yang kita bisa gunakan? Misalnya, apa yang ingin Anda peroleh dari proses mediasi ini? Seberapa pentingkah proses mediasi ini? Atau seberapa pentingkah merek Anda ini? Atau seberapa pentingkah paten untuk bisnis Anda? Apakah Anda bisa menjelaskan sejarah dari hak kekayaan intelektual Anda yang Anda sengketakan ini? Apakah Anda melihat adanya peluang kerjasama bisnis dengan pihak lawan? Ini lazimnya ditanyakan saat pembahasan antar individu. Setelah fase ini, setelah fase eksplorasi, para pihak bisa membuat penawaran pertama seperti yang saya bicarakan kemarin. Ini yang kami sebut fase tawar-menawar. Kadang kita harus terus melanjutkan eksplorasi saat para pihak mengajukan tawaran yang mungkin bisa ditolak oleh pihak lawan. Misalnya saat proses tawar-menawar ini terjadi blok. Kita bisa menguji fakta dengan pertanyaan seperti apa yang terjadi jika Anda semua maju ke pengadilan. Apa saja biaya yang akan timbul jika Anda tidak mencapai penyelesaian hari ini? Apa konsekuensinya bagi Anda? Mediator kadang harus menantang para pihak atau memisahkan penasihat hukum dari pihak jika salah satu dari penasihat hukum atau para pihak tersebut menyulitkan. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan atau kesimpulan. Jadi proses ini biasanya diakhiri dengan pembuatan draft MOU. Jadi penting para pihak tidak boleh meninggalkan mediasi tanpa bisa buat suatu keputusan yang tertulis. Sekarang kita akan melihat angka statistik dan keberhasilan dari layanan EDR di Dewan Banding. Jadi kita lihat di sini angka keberhasilan dari lebih dari 140 perkara EDR yang bisa diselesaikan, 39 di antara mediasi dan 107 adalah konsiliasi. Angka keberhasilannya adalah sekitar 80%. Artinya bahwa sebagian besar kasus yang masuk ke mediasi bisa diselesaikan dengan penyelesaian sengketa. Kami sangat senang menyatakan bahwa layanan yang kami berikan dalam 12 bahasa, dan kami berupaya menambahkan lebih banyak bahasa yang kami tawarkan untuk mencakup hampir semua bahasa di negara anggota Uni Eropa. Kami juga memiliki 32 mediator terakreditasi, seperti yang saya katakan kemarin. Layanan ini sejak layanan EDR didirikan, saat ini sudah memiliki 7 anggota staf yang terlibat, termasuk diri saya. Saya juga ingin
menyampaikan kepada Anda sumber UIPO yang bisa Anda gunakan secara online. Jadi dokumen yang penting bisa ditemukan secara online di webpage dari EDR, di website UIPO. Anda bisa menemukan di sana hasil keputusan dari tiap-tiap EDR. Anda juga bisa menemukan formulir permohonan EDR, dan ada juga teknik untuk perjanjian kerahasiaan dan template-template lain yang bisa Anda gunakan selama proses EDR di Dewan Banding. Anda juga bisa melihat CV dari para mediator, CV mereka, bahasa yang mereka gunakan. Ini adalah daftar dari para mediator yang kami ajukan kepada para pihak, dan berdasarkan daftar tersebut, para pihak co-mediators, of course, if they want to use more than one mediator mereka bisa memilih lebih dari satu mediator untuk kasus mereka. Anda juga bisa menemukan dokumen yang sangat berguna ini, yaitu model klausul kontrak EDR, yaitu dokumen yang disediakan untuk buat klausa dari pasal-pasal yang bisa digunakan para pihak untuk penyelesaian sengketa mereka, yang bisa mereka gunakan dalam kontrak mereka untuk membuat suatu kasus penyelesaian sengketa menggunakan EDR yang menggunakan perjanjian ini. Dan yang terakhir adalah ada brosur yang bisa Anda unduh. Satu adalah tentang layanan EDR, dan ini berisi penjelasan mengenai teknik-teknik EDR yang kami tawarkan di Dewan Banding. Dan yang satu lagi khususnya terkait dengan proses-proses mediasi. Dan di sana Anda bisa menemukan penjelasan mengenai proses-proses yang baru saja dijelaskan oleh Alexandra di presentasinya. Sekarang yang akan saya lakukan adalah saya akan menyajikan satu studi kasus karena saya cuma punya waktu 5 menit. Ini adalah kasus seperti yang saya katakan, kita terkait dengan kerahasiaan, maka hanya sedikit informasi yang saya bisa sampaikan. Tapi yang kita lihat di sini adalah tentang bagaimana proses mediasi berlangsung. Kita akan melihat permasalahan-permasalahan apa saja yang bisa timbul dari mediasi, dan apa saja yang bisa menantang untuk seorang mediator menangani kasus seperti demikian. Kasus ini terkait konflik antara satu perusahaan Amerika Serikat yang besar, yaitu kita sebut saja perusahaan A, dan perusahaan kecil di Uni Eropa yang berada di Jerman, kita sebut saja perusahaan B. Dan keduanya aktif di bidang sektor pakaian olahraga. Anda bisa bayangkan aja dua perusahaan ini. Perusahaan A mengajukan di UATM gugatan merek di UIPO. Jadi perusahaan B mengajukan oposisi berdasarkan nama perusahaannya. Jadi kita tidak akan membahas permasalahan legal dari kasus ini karena nanti akan terlalu panjang. Jadi yang menarik adalah perusahaan A adalah perusahaan Amerika Serikat yang besar ini datang dengan 3 pengacara dan 2 pengacara perusahaan. Tapi CEO-nya tidak mau ikut serta karena CEO-nya mengatakan dia tidak punya waktu. Jadi perusahaan B hanya punya 1 penasihat hukum, dan CEO-nya juga hadir. Dan pengacara tersebut adalah teman dari CEO. Jadi hal yang pertama dihadapi oleh mediator adalah ketidakseimbangan representasi ini dan permasalahan mengenai otoritas. Ini adalah contoh kasus Daud melawan Goliat, di mana satu perusahaan kecil menghadapi perusahaan yang sangat besar ini, yang di mana perusahaan besar ini memiliki kekuasaan yang lebih besar. Jadi mediator harus berupaya membuat kedua pihak tersebut setara. Tidak penting siapa mereka, seberapa besar mereka, dan bagaimana mereka diwakili. Tapi harus dibuat secara jelas bahwa proses mediasi di mana kedua pihak memiliki bobot yang sama.
Mereka punya hak yang sama untuk berbicara dan hak yang sama untuk didengar. Dan mereka memiliki hak perhatian yang sama dari mediator. Dan mediator harus memastikan bahwa semuanya berlangsung secara adil tanpa memihak kepada salah satu pihak. Tentunya dalam kasus ini CEO dari perusahaan A sangat jadi CEO perusahaan B sangat and something that the CEO of company B perceived as a sign of missing respect. jadi perusahaan B merasa tidak dihormati dan situasi yang tidak seimbang ini menjadi tidak seimbang dan tidak adil. Mediator bisa memastikan dari perusahaan A, dari pengacara in-house dari perusahaan A, CEO akan hadir saat permasalahan pokok akan dibahas dan CEO akan hadir di telepon saat diperlukan dan mediator mengadakan pertemuan privat dengan pengacara dari perusahaan A dan perusahaan B. Kemudian ini kemudian diterima oleh CEO perusahaan B. Pada saat fase terakhir ditemukan bahwa kedua pihak sudah berupaya untuk bernegosiasi tapi gagal. Mediator juga menemukan bahwa perusahaan A punya kepentingan bisnis di Uni Eropa dan sudah menginvestasikan banyak uang untuk trademark untuk merek dagang ini di Amerika Serikat dan mereka akan meluncurkan produknya di Uni Eropa. Dan perusahaan A adalah perusahaan yang sangat besar dan takut akan dijatuhkan di EU IPO. Oleh karena itu mereka akan berupaya melakukan mediasi. Tapi yang juga muncul adalah pada saat fase eksplorasi ini bahwa CEO perusahaan B sangat tertekan. Dia tidak mampu membayar biaya litigasi, tapi ingin menyelamatkan nama perusahaannya yang merupakan nama historis keluarganya. Dia juga tertarik untuk bisa menerima kompensasi finansial. Yang paling penting bagi perusahaan A adalah tetap mempertahankan merek Uni Eropanya karena itu merupakan citra yang baik untuk masyarakat Uni Eropa. Jadi perusahaan A tidak ingin dianggap sebagai pelundung untuk perusahaan B. Jadi kedua pihak agar mengharapkan poin-poin ini bisa dijamin. Setelah mediator dilangsungkan dengan melihat poin demi poin. Pertama, perusahaan trademark merek bisa diselesaikan dan perusahaan B setuju untuk menarik posisinya dan kemudian perusahaan A bersedia memberikan kompensasi secara finansial kepada perusahaan B. Jadi CEO perusahaan B akan menerima uang dalam jumlah sangat besar. Ingat, beliau sangat tertekan. Dan nilai tersebut disesuaikan dan kedua pihak bisa menerima tersebut. Seperti kemarin, lebih mudah bagi mediator untuk menyampaikan suatu nilai penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua pihak. Jadi kita harus melihat dasar pemikiran dari nilai yang diperoleh tersebut. Selanjutnya, perusahaan B bisa tetap mempertahankan nama perusahaan, tapi tidak boleh menggunakan merek itu di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Para pihak sudah mencapai kesepakatan dan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dan menentukan timeline, poin-poin apa saja yang berlangsung selanjutnya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sejarah. Anda bisa melihatnya. Terima kasih atas perhatian Anda.